Selamat datang di Gunung Morot. Akan bagian yang penggemar fotografi. Dalam perjalanan ke sini saya duduk mas. Orang ini yang berfoto-foto, tak pakai handphone, kamera, tapi seperti kita tahu sekarang everybody is fotografer. Semua orang adalah fotografer. Dalam sehari ada jutaan foto yang diunggah ke media sosial, Facebook, Instagram, kemudian website. Karena ini sangat berbeda dulu sebelum era digital. Dulu memotret fotografi itu termasuk hobi yang berbeda. Saya ingat waktu hobi foto itu sudah mulai kuliah sekitar tahun 2004 itu. Kalau mau saya dulu kamera awal pinjam ke guru saya dulu Agus. Saya jadi kamera, saya beli film itu satu rotor 3 bulan ya. Jadi kalau untuk mencetak sampai jadi sebuah foto melewati proses syuting dulu. Jadi kemudian nanti ada apa istilahnya yang print itu ya, jadi yang mana lapor yang terus dicetak. Jadi prosesnya itu yang seperti sekarang untuk memakan waktu dan memakan biaya. Dulu saya masih kuliah, kalau mau nyetak foto, ya, foto itu nyalain dulu, saya nabung dulu. Sekarang caranya sudah jauh berbeda. Kita motret satu memori card kecil isinya sudah ribuan. Itu kalau dikoordinasi ke film zaman dulu berapa ratus orang. Jadi sekarang belajar fotografi itu sangat mudah dan sangat murah. Ya. Oke. Itu sedikit pembukaan. Berapa tahun lalu saya dihubungi Pak Irfan untuk jadi fotografer. Saya itu bingung. Saya di Semarang belum itu lama. Saya pindah Semarang itu sekitar tahun 99. Waktu itu saya masih kuliah juga. Saya ketemu dengan Pak Irfan. Mungkin ada yang tahu Pak Irfan itu suaminya Anal Fakti. Saya ketemu beliau. Ayo Semarang. Dia itu pameran kan. Waktu itu buat beliau ada di Semarang. Saya masih kecil tahun 99 dan ikut itu berarti saya berpindah ke Semarang. Ya saya punya bisnis kecil-kecilan di Semarang. Image saya tentang kota Semarang waktu itu adalah ini kota bisnis, kota bergerak. Sangat berbeda dengan image kota Solo, Jogja. Kita kalau lihat Jogja itu hanya apa ya, aura budaya itu sangat kental. Solo juga beda dengan Semarang. Semarang itu saya kalau berputar-putar kota Semarang itu auranya itu aura bukan bisnis. Jadi image itu tertanam terus sampai beberapa waktu lalu. Setelah saya mulai menggemari fotografi lagi, saya membuat di ini ya, itu ada semacam lomba foto, karena foto ya, tapi dia anggap saja lomba foto tahunan namanya salon foto. Itu saya lihat dari katalog dari zaman dulu sampai sekarang itu, saya lihat dulu fotografer Semarang itu sebetulnya cukup banyak yang berprestasi. Dan satu hal yang saya penasaran, fotografer Semarang yang hebat-hebat itu ya, itu mayoritas marganya tan. Ya, jadi kalau marganya itu kan ada marga, itu marga tan. Saya lihat itu mulai dari tan Kensin, tan Jule, tan Sojak, tan Tambi, dan tan Tadi. Jadi begitu saya lihat
teliti. Kenapa Pak Datang itu banyak sekali yang mendominasi fotografi, mungkin di kota lain yang sama. Jadi ternyata Semarang itu juga ya nggak budayanya sebenarnya nggak misalnya ayah, ya, jadi bukannya kota beragam yang tanpa budaya sama sekali ya, ternyata nafas budaya di kota Semarang itu juga ternyata ada. Dan nanti mungkin Pak Yufon bisa sedikit mengupas tentang itu. Di sini hadir 3 narasumber nanti yang akan mengupas lebih jauh lagi tentang ini ya, secara perjalanan fotografi dari budaya di dunia. Pertama dari Yufon dari Indo dan dari Pak Bagus. Bagus itu saya kenal sudah lama ya, dulu sempat jadi ketua masa ya, Masa Semarang Fotografi Club. Pernah dengar dari itu ya Pak? Ya, itu pernah dengar dari saya pernah ke sana ya, pembicara. Oh iya, rumah ya itu. Betul ya Pak. Yang ketiga adalah Pak Muhammad Moko. Beliau ini salah satu fotografer senior di kota Semarang yang sampai hari ini, sampai detik ini masih aktif mengembangkan. Beliau sama seperti saya mengajar fotografi, kalau saya biasa alumni, saya di enggak ya di sekolah itu. Oke, mungkin untuk menikah waktu bisa dimulai dari Pak dulu. Terima kasih Pak Lim. Saya duduk saja, saya masih teringat ya dari belakang karena ruangannya juga tidak terlalu besar. Kenapa saya Yvonne Sidoya dari IAIN Institute. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir untuk mengapresiasi pameran arsip yang digelar sejak kemarin, hari ini dan besok. Jadi ada 3 hari. Pameran ini tidak saya spesifik sebutkan sebagai pameran foto. Soalnya yang datang di sini saya tahu ini mayoritas penggemar foto, fotografer juga. Nanti mungkin akan kecewa ya, pameran foto tapi kok fotonya tidak indah secara teknis. Jadi ini lebih ke pameran arsip dari seorang fotografer yang bernama Katantin. Jadi saya mau bercerita sedikit mungkin karena ini ajang cerita-cerita dan saya juga tidak akan bicara teknis karena saya bukan seorang fotografer juga. Jadi mengapa saya memilih tema penelitian? Jadi sebenarnya publikasi penelitian dalam bentuk pameran arsip, penelitian tentang seorang tokoh yang mungkin bagi warga Semarang ini tidak terkenal ya. Jadi sebagian besar ketika disebutkan nama Katantin itu rata-rata kalau bukan penggemar lawasan atau bukan penggemar fotografi biasanya menyebut nama Katantin ini sama sekali tidak kenal. Maka ketika pertama kali mendengar konsep ini atau membaca tentang konsep saya, meriset fotografer Katantin, pertanyaannya mengapa memilih bapak ini? Ya. Jadi kalau boleh bercerita sedikit dan mungkin di katalog itu di artikel kurator yang sudah dibaca, saya sudah bercerita sedikit. Nama Katantin ini muncul beberapa kali dalam lini masa kehidupan saya sejak 2014. Ketika saya sedang senang-senangnya nongkrong di para penjual lawasan yang di Kota Lama. Jadi Kota Lama ini belum lama berkembang dari sebuah tempat yang lebih ramai, kemudian banyak berkumpul penjual dokumen, berkumpul di satu tempat sehingga lebih mudah untuk bertemu dan mengaksesnya. Jadi ini menjadi satu tempat favorit saya untuk nongkrong. Ketika ketemu satu lapak, saya lihat punya barang apa, apakah punya dokumen baru atau foto-foto tentang Semarang, maka saya akan berlama-lama di situ dan memilih dokumen mana yang menurut saya itu penting untuk saya pelajari. Sekedar hobi saja sebenarnya. Dari situ kemudian perkenalan saya berlanjut sehingga saya bertemu seorang kolektor yang mungkin cukup dikenal di Semarang bernama Pak Abdul Awas. Beliau ini punya cita-cita besar ingin menggelar pameran fotografi karena kebetulan
dalam museum beliau, museum pribadinya itu banyak sekali koleksi bedolan bahasa Indonesia, bongkaran dari studio-studio lama yang sudah tidak beroperasi, kemudian dibeli semuanya oleh beliau. Jadi ada beberapa studio yang koleksi lengkapnya itu semua berada di tangan beliau, Pak Abdul Lawas. Sehingga yang bersangkutan ini punya cita-cita suatu saat nanti saya ingin loh memamerkan koleksi saya ini kepada warga Semarang, supaya warga Semarang tahu bahwa dulu puluhan tahun yang lalu itu para fotografernya itu hebat-hebat. Jadi dia bercerita seperti itu pada saya. Salah satu tokoh yang disebutkan oleh beliau itu adalah fotografer Tantam ini. Kemudian saya dipamerin juga ini loh koleksinya. Beliau ini dulu adalah fotografer yang terkemuka di kota ini. Jadi kalau mau lihat koleksinya Bapak Tantam itu yang berada di sisi dinding sebelah sana, juga ketika masuk itu di sisi kiri itu adalah memorabilia barang-barang yang digunakan oleh Tantam kita mengoperasikan studio fotonya. Kira kesampaian juga ya Pak Abu ini memamerkan apa yang beliau koleksi. Nah kemudian setelah bertemu dengan cerita mengenai Bapak Tantam ini, saya hanya mendengar saja ya, tentunya rasa oke, Bapak ini ingin buka pameran. Sedangkan saya pun hanya mendengar cerita tentang yang dihebatkan tentang fotografi. Hingga waktu berjalan saya bertemu dengan Bapak yang di sebelah kiri saya ini, namanya Pak Bagus ini ya. Nah Pak Bagus ini ternyata juga seorang fotografer, tapi penulis juga. Beliau banyak menulis kritik tentang budaya juga tentang fotografi, menerbitkan buku tentang foto juga, buku foto. Saya baca-baca tulisan beliau, berdiskusi juga. Nah, kok di salah satu artikelnya Pak Bagus ini membahas tentang Tantam Green. Jadi kalau nanti ada waktu juga untuk ikut membaca tulisan yang memprovokasi saya, jadi tulisannya ini berjudul Organ Pamuk ketika Organ Pamuk melukis Semarang ya Pak. Jadi dalam esainya ini Bapak Bagus ini berimajinasi kalau saja ada seniman-seniman di dalam sebuah kota, kemudian memanfaatkan karyanya ini sebagai bahan dokumentasi secara kronologis untuk kemudian bisa disimpan dan diwariskan pada generasi berikutnya. Alangkah indahnya, karena kita tahu sebuah kota itu tidak abadi bentuknya seperti itu. Dengan adanya pembangunan yang masif, kota yang 100 tahun lalu mungkin bentuknya seperti apa, mungkin tadinya sangat indah, kemudian mengalami perubahan sehingga bentuk dan suasana yang pernah terjadi di saat itu 50 tahun, 100 tahun yang lalu itu sudah berubah sama sekali dan tidak dapat dikenang lagi oleh orang-orang yang hidup di generasi berikutnya. Nah, kira-kira apakah itu penting buat generasi berikut untuk mengetahui kota tempat tinggal saya itu bentuknya dulu seperti apa, orang-orangnya gaya hidupnya seperti apa, makanan yang disukai itu apa, kemudian busana yang dikenakan oleh nenek moyang saya dulu 50 tahun yang lalu seperti apa. Nah, yang saya lihat di kota Semarang ini memang saya cukup buta untuk mengetahui kota saya ini. Kota Semarang ini saya tinggali sejak saya umur 4 tahun hingga sekarang, sebuah ini, tapi tidak banyak informasi mengenai lifestyle gaya hidup nenek moyang di masa lalu, mungkin 40, 50, 60 tahun yang lalu itu yang bisa dengan mudah kita ketahui, kita akses. Nah kemudian ide Pak Bagus ini kemudian memberi saya, wah benar sekali. Kalau saja lukisan-lukisan atau foto-foto yang diproduksi demikian banyak orang, kemudian bisa dikumpulkan, dirapikan, kemudian bisa diakses oleh publik, alangkah senangnya, sehingga masyarakat itu bisa tahu Semarang itu seperti apa di masa lalu. Banyak kajian-kajian yang bisa dilakukan untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa sekarang dengan adanya dokumentasi dari masa lalu. Itu ide yang saya tangkap dari Pak Bagus. Nah, kemudian tulisan itu yang dibuat tahun 2012, jadi sudah 10 tahun ya Pak usia tulisannya.
Kemudian dengan segala upaya saya mencoba mengumpulkan informasi tentang Tantabil ini. Kalau memang ini dibilang oleh Pak Tubagus ini fotografer yang mumpuni secara teknis, dia prima, kemudian dia sangat rajin memotret karena pada masanya dia itu sangat laris jadi kontributor foto di berbagai media. Jadi kalau kita pelajari, Semarang ini adalah kota pers, artinya banyak sekali perusahaan pers yang berkantor pusat di Semarang. Jadi Pak Tantabil ini laris pada masa itu, fotonya laku di mana-mana. Kemudian dengan kemajuan teknologi sekarang, koran-koran dan majalah-majalah yang tadinya itu sudah terbengkalai di mana-mana, kemudian mengalami yang namanya digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi ini kemudian para pencari data, para penyuka arsip, mungkin salah satunya saya, bisa kemudian dengan mudah mendownload dan melihat satu persatu kira-kira adakah sesuatu tentang Semarang, adakah sesuatu tentang Tantabil yang berada di dunia maya sekarang sudah didigitalkan. Nah, apa yang dipamerkan, arsip-arsip yang didapatkan dan dipamerkan pada ruangan ini itu sebagian besar saya dapatkan dari mengunduh dari situs-situs yang mendigitalkan orang-orang yang pernah terjun di India pada saat itu. Tapi juga kebaikan beberapa teman-teman yang bertemu saya juga di dunia maya, memberikan pinjaman foto-foto fisik untuk kemudian dapat direproduksi, yang akhirnya bisa membuat foto-foto itu berada di lokasi ini pada malam hari. Jadi saya akan kembali lagi ke ruh daripada pameran arsip ini adalah sebenarnya untuk memberikan pengalaman, ya, berbagai pengalaman bahwa ada loh tokoh Semarang yang bergerak di bidang seni budaya dan dia cukup terkemuka dan dia patut dikenang, karya-karyanya pun bisa menyumbangkan banyak hal untuk kota ini karena dia memotret dalam periode yang cukup panjang berbagai kejadian dan dia memotret di berbagai kalangan. Apabila mungkin rekan-rekan sudah sempat untuk menikmati foto-foto yang dipampang pada panel-panel, maka akan terlihat foto-foto yang diambil oleh Bapak Tantabil ini. Yang saya kurasi di sini adalah foto-foto yang mengabadikan seni pertunjukan. Jadi pada masa periode 30 sampai tahun 50-an, seni yang cukup disukai di Kota Semarang itu adalah seni pertunjukan tonil, yaitu drama dan tari yang mengambil latar belakang budaya Tiongkok. Jadi cerita-ceritanya masih berasal dari Tiongkok, kemudian busananya juga masih berbusana Tiongkok. Kemudian pertunjukan itulah yang digemari oleh warga Semarang, khususnya ini warga Tionghoa ya, karena kebetulan Pak Tantabil ini dari etnis Tionghoa dan kemudian Semarang ini pada saat itu memang penduduknya itu cukup banyak atau boleh dibilang warga Tionghoa itu sangat banyak, sehingga yang terdokumentasikan oleh kamera Bapak Tantabil ini adalah aktivitas warga Tionghoa yang pada saat itu kolektif atau kelompok-kelompok mandiri dari anak muda, dari kelompok ibu-ibu menggelar pertunjukan yang tiketnya ini dijual, kemudian hasil keuntungannya ini disumbangkan untuk kegiatan amal. Dan ini masih terjadi pada periode tersebut. Jadi bisa kita bayangkan di masa ekonomi itu cukup sulit pada tahun 30-an dan 40-an, orang masih mampu untuk membeli tiket, mau membeli tiket pertunjukan yang kemudian keuntungan tiket itu akan disumbangkan untuk warga di Tiongkok sana. Lebih sering terdeteksi sumbangannya itu ditujukan kepada warga Tiongkok. Jadi yang bisa kita lihat di sini pada tahun 30-an sebelum kemerdekaan Indonesia, memang warga etnis Tionghoa ini masih memiliki kiblat ini ke arah tanah leluhurnya di Tiongkok. Karena memang mungkin para perantau yang terfoto dalam dokumentasi Tantabil ini mungkin generasi pertama atau generasi kedua yang tinggal di Jawa, mungkin masih
mengenang leluhur. Nah kemudian perubahan nasionalisme itu terdokumentasikan juga oleh kamera Takhir, karena kemudian setelah merdeka di tahun-tahun 50 itu warga Tionghoa yang menghuni Semarang yang tadinya masih sangat Tiongkok sekali itu kemudian sudah mulai mengucapkan selamat hari kemerdekaan di hari-hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian donasi-donasi yang dikumpulkannya ini sudah mulai diberikan pada warga lokal, bukan lagi pada warga Tiongkok. Artinya dari dokumentasi foto kita bisa melacak pergeseran nasionalisme warga Tionghoa. Jadi yang saya garis bawahi di sini banyak hal yang bisa diungkap dari selembar foto. Jadi bukan sekedar foto itu disimpan, itu indah atau tidak, tapi ternyata dengan mengumpulkan foto-foto dan menganalisisnya dari sudut pandang tertentu, kita akan bisa membaca perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di sebuah kota. Jadi upaya yang saya lakukan untuk mengumpulkan arsip ini sebenarnya adalah untuk menyemangati mungkin para fotografer atau para peneliti akademisi di bidang lain untuk ayolah apa yang Anda miliki, apa yang Anda kuasai, ilmu yang Anda kuasai itu akan sangat bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bersama kota kita. Jadi saya sekedar bercerita dan memberikan semangat pada semua yang ada di sini supaya bisa berbuat lebih banyak untuk kota kita ke depan. Demikian mungkin dari saya, bisa dilanjutkan ke Oke, ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ipon mengatakan apa beliau memilih tokoh almarhum Tanjabil untuk karya-karyanya disampaikan di sini. Jadi saya tertarik tadi dengan salah satu kalimat sebuah foto itu memiliki banyak makna. Jadi kalau ada istilah satu foto itu memiliki arti 1000 makna itu ada benarnya. Bagi contoh ya, kita kalau apa yang terlintas di pikiran kita pasti sebagian membayangkan foto waktu Soekarno membacakan teks proklamasi. Terus ada wakilnya Bung Hatta di sebelahnya. Foto itu sangat-sangat terkenal ya, sangat terekam kuat di ingatan kita. Apalagi yang generasi saya yang dulu belajar sejarah itu dalam buku sejarah ada foto proklamasi, ada pengibaran bendera. Jadi fotografi itu sangat-sangat memiliki nilai yang tidak bisa diomongkan dengan kata-kata. Satu foto memiliki sangat banyak makna. Makanya itu tadi saya tertarik dengan kata-kata kalimat yang informatif. Ya. Oke, mungkin untuk berikutnya nanti Pak Bagus akan lebih mematangkan mengupas. Pak Yono itu, oke. Ya mungkin Pak Yono dulu. Nanti Pak Yono akan banyak cerita tentang sejarah perjalanan fotografi di Kota Semarang. Nah, beliau ini sudah termasuk salah satu yang fotografer senior yang masih aktif sampai sekarang. Rata-rata yang saat-saat beliau sudah aktif ya. Yang sudah banyak kegiatan utuh. Tapi beliau ini ya, beliau masih aktif sampai hari ini masih. Dan kalau ada acara di pasar, masih ikut usulan ke pasar. Ada model yang mudah-mudah tapi kan terjualnya. Oke, mungkin Pak Dono bisa langsung menyampaikan. Perkenalkan, mungkin sebagian besar belum kenal nama saya Biro Nugroho. Saya lahir tahun 48, 74 tahun lalu.
Saya asli Semarang. Saya asli Semarang. Pada waktu pertama kali saya dihubungi sama Wali mengenai event ini, saya terus terang juga agak ragu ya, agak ragu. Bisa nggak saya memiliki satu katakanlah sharing mengenai foto-foto yang ada hubungannya dengan Om Tata. Tapi saya juga berpikir, kenapa saya nggak bisa? Karena saya sejak lahir, ya, sejak lahir lingkungan saya bisa dikelilingi dengan foto ayah saya. Itu seorang repair kamera analog, ya. Terus dia membuat peralatan fotografi buatan lokal, buatannya sendiri. Dan pelanggannya banyak dari studio foto di Semarang maupun luar kota. Ini ada kaitannya dengan Mumtaz tadi. Pada saat itu tahun kira-kira ya 58 ya, 58. Saya masih sering, saya pada waktu kecil itu sering diajak ayah saya untuk ke studio foto yang dia singgahi kalau ada pekerjaan tingkat kamera. Di saat itu jenis kameranya kan terbatas, ya, jadi saya ikut aja. Asalnya Om Tata saya bisa bertemu. Maka sekarang kan semua yang kita alami di dunia maya, kita bisa menentukan apa profil seseorang, katakanlah yang terkenal. Ternyata saya cari fotonya Om Tata pada waktu muda, sulit ya, nggak ketemu, apa alamat saya salah. Terus saya lihat di sini, tadi ketika muda, tapi pada waktu saya kenal beliau, ketika diajak oleh orang tua saya, ayah saya, kontak itu sudah kata-kata orang ada profil dan ramah. Sekarang saya akan berusaha saja langsung tentang studio foto. Studio foto di Semarang itu umumnya, karena sudah disinggung oleh Iqbal, latar belakangnya memang kebanyakan orang-orang Tionghoa yang sejatinya mereka banyak dari Tiongkok. Mereka datang kemari untuk merantau dan mencari pekerjaan. Banyak sebetulnya yang mengalami pekerjaan ini. Di antaranya karena saya hidup di lingkungan orang foto, yang saya tahu studio foto, saya diajak. Pada saat itu yang namanya studio foto relatif nggak selalu ukurannya besar, tergantung dari mereka berusaha. Mereka bisa ada yang gede, gede itu maksudnya lebarnya kira-kira 5 meter, panjangnya 10 meter ada, tapi ada pula yang kecil, ukurannya lebih kecil, 4x6 apa itu. Dan biasanya mereka mengerjakan foto-foto itu umumnya masuk.
pas foto atau foto keluarga keluarga kecil maksudnya 2 orang 4 orang perlu diingat karena foto pada zaman itu sesuatu yang mahal. Kalau kamera sekarang kan setiap orang bisa memiliki, tapi pada saat banyak orang yang profesinya jadi fotografer yang cari duit dari foto. Ya. Jadi kalau misalnya mereka bisa memfoto, jumlahnya juga tertentu. Contohnya untuk event pernikahan, mereka foto kali-kali berapa? 1-2 kali. Yang pertama pengantinnya berdua berdiri, itu tidak pasti. Orang tua saya menunjukkan tahun 42, cuma sebetulnya saya bawa itu cuma punya umur cuma 1, mereka berdua aja. Ketika lamarannya tahun 42, berdua separuh badan. Itu yang saya. Jadi kalau studio gimana dengan perawatan? Jangan kita bayangkan hidup kita seperti sekarang, ya. Nanti maka ilah baliknya harus besar. Pada waktu saya masuk ke sebuah studio, terang sekali ya. Cahayanya cukup keras, tidak minim cahaya tidak keras. Itu ternyata apa? Atasnya itu lomba kaca, tapi untuk mengadaptasi, untuk mendefuse sebuah sinar, mereka bentangkan kain seperti kain spray untuk tidur. Ya, jadi agak sinarnya agak soft. Jadi mereka punya kecerdasan, tapi yang jelas. Kalau kita ditanya, kalau jujur saya dalam hati bertanya, apakah mereka itu punya latar belakang, punya pengetahuan fotografi? Saya jawab tidak. Pasti saya tidak. Karena apa? Pada saat itu foto itu yang dikatakan sulit. Foto itu hasil dari mencoba itu bisa gagal dan bisa berhasil. Trial and error kan. Orang sekarang kita walaupun ada kita, ya. Saya lihat tulis saya, motornya kok bisa terang sekali ya. Kok bisa gelap sekali? Karena penempatan ISO-nya ternyata nggak tepat, EPG-nya nggak, diaframanya nggak tepat, atau speed-nya nggak tepat. Jadi kesimpulannya begini, fotografi 20-30% itu cuma sifatnya teknis. Tapi yang penting selebihnya itu sebagian besar justru kita praktek. Nah mereka makanya ngecek itu saya ngomong nyebutin diafragma aja nggak bisa ya. Aframa ya. Saya kalah sendiri pakai saja dari cerita itu. Jadi mereka mencoba ya. Kalau kita lihat di samping itu peralatannya lama ya, ini studio, ini peralatan studio kamera studio, dan kita pilih komponennya itu terpisah, sticknya tersendiri, lensanya tersendiri, dan FPC-nya tersendiri, diaframanya. Kemajuan lebih tahun 50, tahun 40-an ya, tahun 50, tahun 50 karena ini ada pembatasan ya, 50 menjelang itu sudah kompak di sebelah menyatu antara diafragma speed dan diafragma speed dan
turunan janda itu apa sudah tidak bisa. Khusus ini saya bicara tentang begitu pula dengan Onta tadi punya knowledge lebih baik, dia lebih terpelajar dari kata, sehingga dia dapat referensi dari buku luar negeri yang dia pernah baca. Sekarang pun kita harus banyak referensi supaya kita pasang perbendaharaan dari foto-foto itu kita bisa menang dalam kota. Ya, jadi kembali lagi, kalau kota tadi itu selain studio sebelumnya, mungkin dia seorang freelance, dia mengadakan acara-acara yang sifatnya seremonial. Kalau dari dilihat dari fotonya, nah memang kalau foto seremonial atau event saya juga belum pernah. Saya yang sering lihat justru foto-foto pameran. Dan saya paling foto yang visual. Makanya pembukaan ada fotografer yang kerjanya freelance yang ada wedding atau event-event lainnya, foto keluarga. Tapi ada juga yang mereka yang sudah punya studio dan yang punya studio dan freelance itu umumnya jarang. Kalau seingat saya jarang. Kumpulan yang sering datang ke saya event kamera, kebanyakan mereka yang freelance yang pemotretannya hanya khusus dua dan mereka tidak punya studio. Tapi harus diingat, kalau mereka freelance pun tidak mereka biasa mencetak foto hitam karena berwarna itu tahun 74-75. Jadi foto hitam mereka cetak dengan hasil diceritakan sesuai dengan kemampuan para fotografer. Nah itu yang saya baru garisbawahi bahwa saya mengenal kontak ini karena foto-foto panorama yang ada, tapi kita sebut sekarang cityscape, ya. Karena tidak ada efeknya kalau menurut saya cityscape mengenai kota Semarang. Karena cuma saya pada saat itu masih kanak-kanak, nggak bisa melakukan wawancara karena saya usianya paling 12-13 tahun. Nah ini oke, nanti ada tanya soalnya bagus-bagusnya. Oke. Ya tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana perjalanan fotografi di Kota Semarang. So, mungkin kalau yang disemulan katakan ini freelance itu kayak spekulasi itu ya Pak. Jadi kalau sekarang ada cara wisuda, apa itu kan sebenarnya itu yang fotografer tahu-tahu kita sudah di pasar itu ya. Nah, 110.000, 20.000 itu istilahnya itu kalau dulu saya setahu saya itu sebenarnya spekulasi. Jadi saya nggak tahu spekulasi maksudnya spekulasi itu dicetak antara satu entah tidak, tapi mereka langsung setelah betul-betul langsung dicetak. Jadi yang ikut acara itu misalnya di Jogja itu bukan
SD APK itu kalau saya bertrip ke Bobby gitu ya, itu setelah selesai acara saya keluar itu udah banyak foto-foto gitu ya. Mungkin istilah spekulasi dari itu ya. Jadi para freelance ini mencetak dulu, ya tahap itu tak bisa, ya keuntungan. Mungkin istilahnya di situ spekulasi. Ya. Oke, kalau melihat tadi Bapak sedikit menyinggung tentang teknik fotografi untuk sama speed itu, saya kalau melihat foto-foto yang kita jadi sebenarnya sudah dibilang luar biasa ya. Zaman dulu itu memotret bisa memotret dengan tajam, ya, fokusnya tepat, eksposurnya tepat, itu suatu prestasi yang tersendiri. Kalau zaman sekarang kan semua bisa dilakukan oleh kamera yang autofocus, auto exposure, pasang di mode P, semua ada jadi. Tapi beda kalau zaman dulu, memfokus saja mesti manual ya, fokus, auto exposure itu semuanya manual. Dan itu pun setelah dicetak belum tentu semua jadi. Ya kalau zaman dulu film analog itu ya, kalau habis motret satu roll itu dengan foto misalnya saya cuci dulu, cuci nanti keluar negatifnya. Setelah keluar negatif di print dulu, istilahnya kontak print. Kontak print itu print dari negatif itu jadi kecil-kecil lihat, oh ini yang jadi, ini enggak jadi. Nah nanti setelah ditandai yang jadi yang mana itu baru dicetak. Karena kalau langsung dicetak semua itu boros. 36 foto kali berapa ya kalau sendiri semua. Makanya dulu sebelum mencetak itu dicetak kecil-kecil dulu. Nah, jadi perkembangan teknologi sekarang sudah sangat memudahkan kita memotret. Sekarang memotret itu jadi gampang, murah, tidak ada dulu. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya foto-foto karya Kang ini luar biasa ya. Tentunya bisa dibilang tepat, tajam, eksposurnya tepat. Jadi memang suatu prestasi tersendiri. Oke, selanjutnya pembicaraan saya sangat bagus. Saya akan mengupas tentang ini ya, pentingnya dokumentasi, fotografi sebagai arsip dari perjalanan luar kota. Oke, untuk sekarang itu silakan. Selamat malam, selamat petang, nama saya Tugas Jadi sampai beberapa tahun terakhir saya banyak menulis. Meskipun saya sudah belajar fotografi, saya belajar melukis dan banyak fotografi, tapi itu semua saya tinggalkan. Bahkan tulisan saya disebut oleh ikon itu saya pakai itu saya tahu. Oh tidak benar. Begitu. Tidak benar. Saya ingin menambahkan dua hal apa yang dibicarakan oleh Pak Yuwono. Saya ingin menyebutkan bahwa Pak Yuwono ini adalah seorang oral historian karena dia tahu dia menjadi saksi mata tentang album yang sekarang sedang dihasilkan oleh institusi. Saya kira orangnya menjadi sangat penting. Dengan demikian kita orang-orang sekarang menjadi paham bahwa pada suatu masa ternyata seseorang adalah sekadar yang lupa. Tidak hanya bisa dicari dari literatur, teks dan sebagainya, tetapi apa versi langsung dari seorang oral historian ini menjadi penambah yang sangat menarik dan penting. Saya kira dalam historiografi atau antropologi masih kita paham bahwa cerita-cerita oral historis semacam ini menjadi sangat penting sekali dan dijadikan banyak acuan, tidak diabaikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bapaknya Pak Yuwono ini orang yang berjasa melahirkan satu sosok almarhum Joni Santoso. Joni Santoso adalah seorang serviceman, maka
kamera manual. Pak Joni Santoso itu belajar dari bapaknya Pak Yono. Saya ingin menyebutkan itu. Kemudian kita semakin paham bahwa ada orang-orang kita di Semarang yang dalam konteks reparasi kamera. Sekarang saya tidak tahu siapa yang berbuat reparasi kamera kita. Tentu dealer-dealer itu ya. Satu lagi saya ingin mengunjungi tentang foto studio yang disebutkan oleh Pak Yono yang rata-rata dulu dimiliki oleh para LHG Amerika. Aaron Strassler melakukan penelitian oralnya di Jawa. Itu menemukan fakta bahwa hampir seluruhnya studio foto di Jawa itu dimiliki oleh orang Tiongkok. Kenapa? Karena faktor ekonomi itu saja. Orang-orang singkat itu tahu itu paham bahwa dari fotografi, studio foto itu kan menghasilkan duit. Pengetahuannya tentang fotografi betul. Semua kerja sendiri, pelajari sendiri. Nah, Karisa membuktikan bahwa latar belakang di dalam foto-foto studio itu bisa menunjukkan satu masa ke satu masa dan menunjukkan kapan bahwa Indonesiaan nasionalisme Indonesia itu muncul. Ada nanti kalau mau baca judulnya Refracted Visions kata ilustrasinya cari ya itu singkat. Kemudian dokumentasi pada masa An-Nadim hidup karya 40-an di negara bagian sana di Jerman itu ada seorang Walter Benjamin. Walter Benjamin itu menulis kritik tentang fotografi, tentang seni budaya dan sebagainya. Seorang esais, tapi dia juga seorang sastra puisi. Salah satu tulisan Walter Benjamin itu kira-kira judulnya Seni di Era Reproduksi Mekanis. Dia menuliskan secara singkat bahwa saya ceritakan secara singkat bahwa seni yang mampu direproduksi secara mekanis masinal itu kehilangan auranya. Karena seni pada umumnya yang dianggap seni itu adalah benda satu-satunya, tidak tergantikan. Lukisan dia menjadi lukisan satu-satunya di seniman itu tidak direproduksi. Tetapi fotografi melakukan reproduksi itu secara mekanis, kehilangan auranya. Lalu objektif sifat sejarahnya juga terakhir. Si pelukis melukis satu-satunya itu menjadi tetap sejarah. Gitu. Tapi justru saya menganggap bahwa reproduksi mekanis itu menjadi kekuatan dokumentatif fotografi. Karena memang pada senyatanya sejatinya ketika fotografi lahir, dia adalah alat perekam, alat dokumentasi. Kemudian tahun berikutnya di Prancis, di Eropa muncul seksualitas, muncul telanjangan, muncul fotografi dan sebagainya. Itu adalah ekses dari persoalan teknik fotografi. Pokok soalnya adalah fotografi adalah dokumentasi. Nah, bagaimana dokumentasi tangkap ini terhadap sisi kotanya? Kalau kita yang arsip dan disampaikan di sini tidak banyak, tidak mampu mengungkapkan kota ini secara overall, secara holistik. Ada yang lihat dan kebanyakan itu hanya kelas Tionghoa kelas menengah atas yang didokumentasikan dalam arsip ini. Saya kira ini cuma keterbatasan waktu dan untuk meriset tata ini. Jadi tidak muncul foto-foto lain yang bisa menampakkan seluruh aspek barangkali seluruh aspek budaya kota ini secara keseluruhan. Nah, saya tidak mengatakan ini, tetapi pada suatu kali saya pernah mengantar kawan-kawan. Saya datang di
ini bagi saya dia bukan seorang dokumentator khusus tentang kota. Kalau kita lihat sebagian hasil di sini, itu hanya menambahkan bahwa dia bukan juru foto panggilan itu, betul ya, juru foto panggilan gitu. Dan aksesnya ke orang yang buat peranakan atau apapun yang kelas menengah ke atas, saya kira cukup baik. Barangkali karena latar belakang A seperti yang ditulis Gates itu juga dari kelas menengah gitu. Nah, saya ingin mengusulkan bahwa atau di antara Anda yang kemudian ingin masuk, berkalilah Pak Yogyo mumpung beliau masih sehat. Karena bagi saya Pak Yogyo ada masa tertentu dulu ketika fisik masih kuat, masih muda, beliau adalah sosok yang sangat seorang dokumentator foto Semarang. Beliau jalan di kampung, naik beca, jalan kaki, atau menteng kamera. Saya kira banyak sekali justru foto-foto Pak Yogyo yang bisa mengungkapkan kota ini dan seperti apa. Saya kira wajib Pak Yogyo diberikan kondisi foto-fotonya. Bila mana kita ingin tahu riwayat kota kita ini seperti apa, jejak-jejaknya. Nah, saya ingin menyebut Yogyo pada masanya itu sebagai sosok yang disebut oleh Dr. Benjamin itu seorang planner. Ada mungkin ya, planner. Planner ini dulu pertama kali diungkapkan oleh Baudelaire, seorang filsuf sastrawan Prancis. Tetapi dielaborasi oleh Dr. Benjamin, bukunya adalah satu kumpulan itu bukunya Illuminations. Itu Dr. Benjamin. Planner ini kira-kiranya adalah seorang pejalan lenggang-lenggang begitu sambil mengamati kota, mengamati sudut-sudut sosiologinya, arsitektur dan sebagainya, sambil mereka. Kira-kira Pak Yogyo itu adalah planner dalam konteks yang dibicarakan oleh Walter Benjamin. Pertanyaan sekarang adalah, ada di antara Anda yang tenon-tenon membawa kamera dengan intensi betul-betul ini memotret kota ini? Satu. Kedua, saya ingin menyinggung teman-teman sketcher, tukang gambar sketch itu. Umumnya mereka itu hanya menyeket kotanya dengan impresi saja, saling yang kangkung, impresi besar. Jadi Anda tidak akan jarang sekali akan menemukan sketch-sketch mereka yang bisa menunjukkan detail-detail kota dengan luar biasa. Seperti yang dikagumi oleh sastrawan Turki Orhan Pamuk. Pamuk sungguh-sungguh mengagumi karya-karya grafis, lukisan sketch dari seorang seniman Meli, namanya Meli. Meli mampu menggambarkan Bosporus Istanbul dengan seluruh detail-detail kehidupan kotanya sedemikian rupa. Termasuk Anda bisa melihat fashionnya seperti apa. Nah, saya kemudian saya belum bisa melihat di kawan-kawan spesial setelah ada dari situ ya. Benar-benarnya ada terjadi. Apakah Anda seorang planner? Apakah Anda seorang sketcher? Apakah punya intensi mereka memotar ini dengan sungguh-sungguh? Tidak hanya sekedar potret-potret saja. Mengapa? Karena dengan berkembangnya fotografi digital sekarang sedemikian rupa dan ponsel kita semua berkamera, kita bisa memotret apa saja, di mana saja, kapan saja, dengan intensitas yang luar biasa. Maka sesungguhnya Anda dan saya telah berada di dalam lautan visual sampah. Pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana Anda bisa memotret dan foto Anda menjadi ikonik, foto Anda menjadi terkenal, foto Anda menjadi historis,
menjadi sesuatu tantangan. Kalau Anda periksa fotografi zaman dulu, tentu banyak sejarahnya, tidak bisa lain karena sejarah ini adalah sejarah sejarah. Maka kita akan melihat foto-foto ikonik dari fotografi A, B, C, D, E, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika visual itu diproduksi? Bagaimana ketika foto-foto itu dipublikasikan? Ketika dulu memotret tidak segampang sekarang. Karena itu tantangan untuk mendapatkan foto yang ikonik itu luar biasa. Ada berbeda memotret film negatif dengan film positif. Cara memotretnya juga berbeda. Cara seleksinya berbeda. Lalu ketika dipublikasikan foto-fotonya terbatas. Tidak akan ada temui fotografer James Manway, Henry Cartier-Bresson atau siapa itu ya, foto-foto yang sedang tidak. Karena seleksi, kalau ada di kontak tren mereka, foto itu hanya 1-2 tren yang dipublikasikan. Sekarang berbeda, ada makna apapun saja ada publikasi. Ada saja mungkin kalau bisa tahu itu dipublikasikan. Artinya apa? Anda dasarnya berada di dalam lautan tanpa pisau. Sulit sekali Anda saya memproduksi foto-foto ikonik. Maka tantangannya adalah sampai di sini. Mampukah Anda memotret sehingga mata pemirsa dalam teknologi Roland Barthes itu mengarah ke untung. Foto-foto secara umum adalah studio, tetapi pada sosok pemandang dia akan menemukan satu titik yang sungguh-sungguh mengulik perasaan, mengulik intensinya untuk terus mencerna. Itu disebut untung. Anda nanti belajar bersama Roland Barthes. Teorinya banyak sekali. Bukunya Empire of the Science, mitologi, macam-macam. Saya kira itu anak saya. Anda harus banyak bertanya sehingga saya tidak mengerti. Oke. Ya, benar sekali ya. Jadi dari tinjauan budaya, pentingnya dokumentasi. Tadi diceritakan ada video yang sedang mendokumentasikan pelaksanaan. Mungkin nanti habis ini kita sering-sering jalan-jalan nge-trend istilahnya ya, bukan nge-trend gitu. Suatu saat mungkin foto kita bisa memiliki nilai lebih. Mungkin sekarang potret katakanlah potret Awang Sewu atau Palama itu bisa itu mungkin suatu saat itu nanti memiliki nilai yang luar biasa. Agak tahu nanti karena kota ini kan selalu berkembang terus. Oke, sekarang sesi ini ya tanya jawab diskusi. Tadi sudah ada 3 narasumber. Sekarang sesi diskusi tanya jawab kami buka. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya. Oke. Sebutkan nama dulu ya. Saya yang di Malaysia mau bertanya untuk Mbak Ivon ya. Saya mau bertanya tentang mungkin dari kurasi dan pengumpulan foto-fotonya ya. Biasanya kalau foto lama atau foto kurasi karena foto-foto yang ikonik ya, ada dengan sejarah, biasanya harganya mungkin agak sangat mahal ya.
Oke. Tadi Mas apa? Iya. 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 Oke Mas ya. Tapi pertanyaannya untuk Buffon. Oke, kami kita lagi kalian tidak pertanyaan. Oke, tapi biar sekaligus jawab oleh para sumber. Kita ada lagi mau tanya atau mau diskusi ya? Terima kasih. Saya mau bertanya kepada Pak Bagus. Saya tadi disebutkan tentang membuat potret dan infografik. Pertanyaan saya adalah potret dan infografik itu sebetulnya sesuatu yang bisa diprediksi. Ketika saya memotret itu akan menjadi infografik, atau itu sepenuhnya nanti akan tergantung kepada yang memandang. Kalau yang memandang suka, lalu kemudian itu menjadi sesuatu yang benar-benar viral gitu ya. Atau apakah ada kontrol gitu pada diri fotografer terhadap apakah sebuah foto akan menjadi komik atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian karena di sini juga banyak audiens juga, apakah yang viral itu sama dengan yang komik? Itu mungkin bisa apa bedanya antara menjadi viral dan jadi komik? Tadi untuk Pak Bagus ya mungkin satu lagi pertanyaan ya terima kasih mau ditanyakan boleh tanya apa aja ya tentang fotografi ya berarti sampai sekarang masih aktif dan terus ya mungkin ada pertanyaan tentang sejarah fotografi video foto. Kalau nggak ada, mungkin bisa seperti ini. Terima kasih Mas Tias atau Tian? Tian. Dari mana tadi sumber-sumber foto gitu? Tadi sudah saya singgung sepintas bahwa awalnya sebagian besar foto ini saya dapatkan secara digital, jadi mengunduh dari situs-situs yang mengumpulkan koran-koran di masa lalu. Jadi memang sekarang kan banyak situs yang sudah mendokumentasikan berbagai surat kabar dan majalah, kemudian disatukan. Nah, pada situs-situs tertentu ini sudah cukup canggih ya. Jadi kalau kata kunci kita ketik, maka kemudian akan muncul semua dari berbagai tahun itu yang membuat kata atau kalimat frase tersebut. Itu situs Blender yang sudah sangat menolong ya dengan teknologinya yang lebih rumit. Tapi kalau situs-situs yang perpusnas misalnya ya, itu tidak akan muncul apa yang kita ketik. Jadi apa yang ada diisi di dalam satu koran atau majalah yang sudah didokumentasikan, kita harus lihat satu-satu isinya. Jadi kita tidak bisa ketik kata kunci kemudian dia akan keluar. Jadi teknologi kita yang sekelas perpusnas itu hanya menyediakan file PDF-nya mungkin, tapi kita harus lihat satu persatu apa yang akan kita cari. Jadi saya apabila sumbernya dari Indonesia maka dipilah satu persatu, tapi kemudian kalau ada situs dari Belanda itu kita bisa ketik kata kuncinya dan itu akan muncul apa yang kita cari. Jadi sebagian besar dari situ. Nah, untuk foto-foto di sebelah kanan saya ini ada yang kualitasnya terlihat sangat bagus. Ini sebenarnya adalah sumbangan dari kawannya yang saya temukan juga di media sosial, orangnya dibutuhkan Pak Bimbian. Jadi ketika saya ini sebenarnya sudah cukup putus asa mengumpulkan foto dari digital ini kan kualitasnya cukup hancur ya, istilahnya tidak mungkin mendapatkannya yang bagus karena dari koran kemudian di scan hasilnya tidak akan lurus. Tapi foto yang di sebelah kanan saya ini memang terlihat rapi, bagus, tepat, karena ini berasal dari kartu pos yang diceritakan Pak Bagus tadi itu Pak dijual di studio fotonya Tata di produksi dan jualannya, dan kebetulan itu dikoleksi oleh rekan saya yang di depan ini yang meminjamkannya secara cuma-cuma. Tadi kan pertanyaannya bayar berapa? Jadi kalau ditanya nilainya ini memang benda yang sudah langka, jadi yang mengoleksinya itu tidak, saya tahu rata-rata orang itu tidak mau mengeluarkan foto sedemikian ya, mau bagi-bagi supaya dilakukan banyak orang. Tapi kebetulan kita beruntung ketemu Pak B
hakim yang ini di depan saya ini kok berbaik hati pada warga sekarang supaya bisa menikmati karya foto hakim ini beliau yang meminjamkan pada saya. Jadi saya tidak mengeluarkan biaya untuk informasi tersebut. Oke, kita sebelum menjawab. Oke, berikutnya untuk Pak Bagus tadi ada pertanyaan dari saudara tentang foto komik ya. Tapi dari pemilihan mungkin bisa pertanyaan Bu Ellen ini mirip sekali dengan pertanyaan retorik yang saya ajukan kepada Heru Sri Kumoro. Heru Sri Kumoro adalah wartawan foto Kompas. Dalam suatu pameran foto dulu di rumah saya itu, saya sempat bincang-bincang dan kemudian saya mengajukan pertanyaan seperti itu. Kira-kira foto seperti apa yang nanti bisa menyejarah? Nah, saya ingin menjawab dulu apakah foto ikonik itu identik bisa viral. Saya kira tidak. Sebaliknya juga foto-foto yang viral belum tentu foto-fotonya ikonik. Saya ingin kembali ke masa lalu. Jika Anda mengamati foto-foto pada saat perang Vietnam tahun 70-an, ada seorang fotografer Eddie Adam, kepala seorang Vietnam utara yang dituduh sebagai Vietcong. Eddie Adam sini luar biasa, dia tahu instinktif seorang fotografer yang selalu di lapangan, seluruh aura, seluruh sensitivitas pikirannya pasti akan umumnya mengetahui kejadian-kejadian yang dikambing yang akan terjadi. Yang tidak harus mampu meyakini seorang jenderal menodongkan pistol kepada seorang jenderal Vietcong sehingga seperti ini, tetapi ekspresi si Vietcong itu ada sudah rasakan kalau ada di itu menjadi foto sangat ikonik. Apakah dalam konteks sosmed sekarang foto ini bisa mampu viral di kalangan Anda? Tidak. Karena ini foto sejarah yang tidak akan terulang. Jadi, sama halnya foto bisa dipakai fotografer yang memotret suatu hari perang di Spanyol, ada seorang tentara yang menembak dan senapan. Itu juga foto ikonik, tetapi ternyata palsu itu sendiri. Itu sudah tidak ada di bawah. Ada tidak cerita-cerita CCTV yang mampu kita dan ujungnya medsos kita itu adalah barang-barang fenomena yang mampu membuktikan iman bangsa ini tahu kita secara sesat. Saya itu bilang dengan kita yang lain, karena memang konstruksi digital, konstruksi media sosial sekarang saat ini Anda dan saya berada itu sistemnya begitu cepat. Ini juga tantangan Anda bagaimana membuat foto-foto yang ikonik. Setengahnya sudah saya jawab bahwa seorang fotografer yang baik itu akan mampu memprediksi apakah fotonya bakal menyejarah.
Sama halnya kalau Anda seorang trainer keliling Lenong kota, kemudian Anda mengamati sudut-sudut ini, belajar dari sisi epistemologi apapun, Anda akan paham bahwa momen ini pada detik ini yang saya ambil ini akan mengejar. Saya kira seperti itu. Tentu saja tantangannya adalah Anda selektif. Saya punya pengetahuan besar ke arah sana. Kemudian Anda pun harus selektif mempublikasikan foto-foto itu. Anda tidak bisa semena-mena seenaknya mempublikasinya di medsos, kemudian foto itu akan menjadi sesuatu yang dikenal orang nonsens. Saya orang kuno, saya tidak akan anggap itu bisa. Kenapa? Karena foto-foto Anda yang di medsos itu berkontestasi dengan akan visualitas yang lain. Bagaimana mungkin? Atau saya singgung foto-foto salon. Bagaimana mungkin foto-foto salonis yang memotret kerumunan kepapahan itu bisa sedemikian indah dan itu memenuhi Anda, rasa humanisme Anda, nonsense. Itu adalah estetika palsu. Maksud hati tetap paham. Saya kira ini jawaban-jawaban aja. Terima kasih. Oke. Dan perkenalkan saya Bupati dari Komunitas Media Sejarah. Nah, saya dari Komunitas Media Sejarah karena saya meninjau fotografi dalam konteks sejarah. Betapa fotografi maupun karya-karya visual pada era analog itu sangat bermanfaat bagi sejarah. Jadi untuk membayangkan kita bisa mendeskripsikan sebuah landscape, sebuah peristiwa dan sebagainya hanya dari teks, apa namanya, kalau dulu itu dokumen resmi pemerintah kaku. Kalau kita menggunakan dokumen itu ada tanpa dokumen visual itu penulisan sejarah menjadi sangat sering. Nah, kita harus berbantu dengan dokumentasi jauh sebelum fotografi ditemukan. Fotografi itu ditemukan kita 1840-an. Jadi sebelum era itu kalau ada foto itu berarti box. Nah, tiba-tiba foto tangan di Mongoro ditangkap. Bisa juga saya box. Tidak mungkin fotografi baru sampai ke Belanda berapa tahun kemudian. Nah, pada era itu pemerintah kolonial itu kan mengirimkan perusahaan-perusahaan, biasanya seorang pelukis landscape itu menggambar landscape maupun tokoh-tokoh, dan itu dokumentasi yang juga bermakna. Pada era fotografi kemudian itu semakin bermakna, meskipun konteksnya pada saat itu pemerintah kolonial yang mengirimkan fotografer dari Belanda itu memang untuk tujuan dokumentasi. Nah, ada hal yang sedikit menyesalkan dari karya-karya fotografi temporer itu adalah ketika dokumentasi yang digunakan untuk postcard dan sebagainya yang menggunakan sudut pandang moini itu menyesalkan. Beberapa waktu yang lalu, mungkin kemarin atau 2 hari yang lalu, ada postingan dari saya lupa, ada seorang penulis dan saya melihatnya. Itu ada seorang perempuan Jawa
sesuatu yang sadar itu kebutuhan fotografi yang dibikin untuk kebutuhan postcard itu, kebutuhan penanganan Eropa ya, dengan estetika timurnya itu. Nah, hal seperti ini itu seringkali foto-foto era itu yang agak menyesalkan. Nah, saya sepakat dengan Pak Bagus bahwa dokumentasi yang dibutuhkan oleh dunia sejarah itu adalah fotografi yang jujur. Ya, tadi Pak Bagus menyebut planner ya, Pak. Orang yang berjalan kemana-mana membawa kamera. Kalau sekarang itu aliran street ada biar ngomong saya tanpa nyetir yang ngomong sikap tanpa kudu ditotol sih, karena yang ditotol itu saja akan mengurangi aktualitas dan kontekstualitasnya. Jadi saya kira itu. Jadi saya fotografi sekarang yang berminat karya-karyanya akan dikenang terutama oleh para sejarawan yang menggunakan karya dokumentasi visual itu tepuh dalam seorang planner. Ada di harus dulu. Sekadar penyampaian semua yang ditanggapi. Oke. Dari masyarakat. Oke, ada lagi dan kalau kami masih membuka masih diskusi ini saya jawab dari teman-teman dari yang harus kita menanggapi dari materi yang telah disampaikan. Seperti mungkin bertanya, ngobrol, saya bisa menambahkan. Ini saya lihat ini ada Pak Gaya Basuki ya. Halo Pak, teman-teman. Ini kebetulan sampul dari katalog ini memuat kejadiannya Pasar Malam Semarang, dan yang dipotret di sebelah kanan ini adalah Pusaka Mangorjo. Yang kebetulan pemiliknya adalah kakek dari Pak Basuki. Jadi mungkin Pak Basuki mumpung beliau sedang ada di sini mungkin bisa bercerita tentang foto di sampul katalog ini. Jadi mungkin lebih banyak ya, karena ini saksi sejarah seperti mungkin kan banyak bercerita. Dipersilakan Pak. Jadi cerita tentang foto ini hidup itu. Terima kasih dan selamat malam. Kedepan biar audiens kenal juga Pak. Selamat malam. Mohon maaf bahwa saya tadi terlambat karena kebetulan masih ada kerjaan. Saya juga ada staff yang kami di Mangorjo yang sekarang bernama Dharma Butik Grocery. Dan masih tetap ada di Barat. Tadi mengenai yang dikatakan Mbak Ivon, jadi saya barusan lihat sekarang juga ada standnya Mangorjo ini yang fotonya ada tergantung di dinding kantor kami sampai sekarang. Fotonya itu sebenarnya retro dari foto yang memang foto lama. Setelah ini kira-kira saya tidak tahu persis tahunnya tahun berapa, itu mungkin mau bisa di sini. Ya saya mau belum baca. Tapi saya perkirakan ini sekitar tahun mungkin sebelum tahun 29. Karena kami punya foto yang mestinya saya bawa, tapi nanti bisa dilihat atau mampir ke tempat kami. Foto dari mobil Mangorjo itu yang
di foto itu kelihatannya seperti mau dipakai untuk parade atau apa namanya dipilih sebagai promosi untuk masa Ramadan ketika itu. Dan di foto itu masih terbaca di mobil-mobil itu tahunnya tahun 1929. Ini kira-kira ya fotonya ini foto yang ada di buku kenangan ini. Saya pikir sama, tahunnya sama, tahun 29. Di foto yang pesannya ini, kalau di foto yang tergantung di tempat kami masih terlihat ada kursi-kursi yang sampai sekarang masih kami pakai sehari-hari. Selain foto yang ini, kami juga masih ada foto stand yang kemungkinan ada setelah tahun 30. Karena standnya itu dibuat atau dibangun atau direncanakan oleh arsitek di Bangki. Jadi itu fotonya itu untuk tahun bentuknya juga ada beda yang lebih modern. Mungkin ada yang mau lokasinya ini. Setahu saya ketika itu lokasinya ada yang sekarang di mana sudut Gajah Mada dan Sriwidi. Itu dulu tanah kosong. Setahu saya sering ya ada pasar malam. Dan yang pernah saya datangi, jadi saya sudah lahir, saya belum lahir. Yang sudah, yang pernah saya datangi adalah pasar malam yang ketika itu diadakan di area sebelah selatan Stadion Bojonegoro. Tadi yang sekarang ada kantor pajaknya. Semarang Timur ya, kompleksnya itu dan tempatnya kelihatannya tidak tergantung dari tempat yang beda. Ada lagi kalau ada mungkin saya undang Anda sekalian untuk mengambil yang di tempat kami, yang di sini juga masih ada museum mesin kopi yang sangat lebar, gede-gede. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pak Hidayat. Oke, mungkin kami buka satu pertanyaan nanti kalau masih ada yang mau penasaran atau ini apa yang bisa ditanyakan pada kalau nggak ada mungkin nggak sampai ya. Oke. Terima kasih atas kehadiran ini rekan-rekan terima kasih atas kedatangannya pada acara diskusi kita sore hari ini. Nanti setelah ini akan disambung dengan masih ada acara di akustik ya. Dan kalau mau ada yang langsung, mungkin kalau bertanya di sini di forum ini malu-malu ya, nanti secara silakan kalau mau tanya dengan ketiga narasumber kita. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Sampai jumpa di acara
Ya, kami ucapkan terima